السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang akan mengangkat tema berkaitan dengan pertolongan Allah. Kita tahu bahwa di dunia ini setiap saat, bahkan setiap detik kita dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang tentu saja kita sendiri tidak akan mampu menghadapinya tanpa pertolongan Allah. Itulah tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini, solusi cepat agar ditolong Allah Subhanahu wa taala, bersama guru-guru kita yang telah hadir bersama kita, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Das'at Latif dan Syekh Ali Jaber. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun anda berada, para habaib yang saya cintai, para alim ulama, para kiai, para asatiz, wabil khusus guru tercinta Das'at Latif dan juga guru tercinta Ustaz Abdul Samad. Alhamdulillah, saya merasa bangga di dalam kesempatan ini bisa bergabung dengan dua bintang dunia ini insyaAllah, Al-Ustaz Das'at Latif dan Ustaz Abdul Samad. Kalau selalu bergabung bersama orang salih, insyaAllah akan membawa sifat mereka, akhlak yang mulia mereka, dan insyaAllah mendapatkan ilmu-ilmu dari mereka. Dan ini selalu saya bersikap terus belajar sampai akhir hayat, tidak pernah merasa puas, dan saya tidak pernah melihat latar belakang siapapun. Selalu saya mengambil manfaat, dan selama saya menonton dan ikuti di kegiatan dakwah mereka berdua ini, Al-Mukarram Al-Ustadzul Fadil, guru kita tercinta Ustaz Abdul Samad, dan kemudian guru tercinta Das'at Latif, luar biasa kita mendapatkan banyak, termasuk bagi saya pribadi dari segi bahasa,
dari segi keilmuan, membuka wawasan budaya dan tradisi di Indonesia. Banyak saya bisa belajar. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, sihatkan badannya. Atalallahu fi a'marihim wa nafa'na bi'ulumihim wa asrarihim wa nafa'a bihimul bilad wal ibad. Ya Allah, satukan ulama kami agar ulama kami bisa bersama-sama membawa negeri kita Indonesia makmur, berkah, aman, damai, saling memuliakan dan saling menghormati, agar kita bersama-sama menjadikan Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kali ini tema ma'rifatullah. Menurut saya bahasa ma'rifatullah itu bagi saya sangat sensitif. Mungkin dari judulnya nampaknya sederhana, ma'rifatullah. Tapi kalau kita dalami, kalau kita tidak memiliki dasar ilmu yang benar, bisa kita tersesat atau bisa salah arah. Karena ma'rifatullah ilmu yang sangat dalam. Saya sendiri ketika mengupas dan mempelajari Al-Quran, bisa saya mendapatkan sebuah surah yang bisa mewakili atau menantar saya untuk ma'rifatullah lebih baik. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. A'zamu suratin fi kitabillah. Surah yang paling agung. Menjadi pembukaan Al-Quran. Disebutkan namanya Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, Al-Quran Al-Azim, Al-Shafiyah, Al-Waqiyah, Al-Raqiyah, Al-Kamilah, Al-Hafizah. Banyak nama-nama daripada suratul Fatihah. Dan salah satu yang saya menemukan ketika membaca suratul Fatihah adalah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis yang qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagikan salat itu dua bagian. Ulama menartikan kata salat di dalam hadis itu adalah suratul Fatihah. Berarti salah satu nama suratul Fatihah adalah as-salah. Tidak sah salat kita tidak membaca suratul Fatihah. Dan subhanallah, suratul Fatihah setiap ayat yang kita baca Allah langsung menjawab. Sebagaimana disebutkan di dalam yang diriwayatkan Imam Tirmizi hadis qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Fa idza qara'a 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani 'abdi. وإذا قرأ عبدي الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي وإذا قرأ العبد مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم terusnya sampai akhir. Qala Allah hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Yang artinya ketika kita memulai membaca suratul Fatihah, dan saya tidak membahas masalah bismillah apakah bagian dari suratul Fatihah atau tidak bagian dari suratul Fatihah, apakah di ayat yang pertama atau sama dengan surah-surah yang lain menjadi pembukaan buat surah, itu menjadi berbeda pandangan antara ulama dan itu bukan bahasan kita. Tapi kita ambil inti daripada suratul Fatihah. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Dan mulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan ini merupakan kalimat yang sangat sederhana, tapi merupakan sempurna doa dan mewakili semua doa, khususnya bagi orang awam yang tidak bisa berdoa dengan kata-kata yang sempurna, apalagi belum menghafal Asmaul Husna. Alif Lam Mim Alhamdu itu lil istighraq, mewakili, menabungkan, menumbulkan seluruh pujian dan kata-kata yang tersempurna yang dipuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, afdalud du'a
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sesempurna dan sebaik-baik doa ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan saya belajar di dalam keadaan senang maupun susah, sakit maupun sehat, apapun keadaannya, selalu belajar ucapkan Alhamdulillah. Bahkan lebih istimewa kalau kita mampu berkata Alhamdulillah saat ditimpa musibah. Biasanya kalau lagi senang, enak-enak, aman-aman, santai, ucapan Alhamdulillah biasa-biasa aja. Tapi coba ketika kita menghadapi masalah, tertekan dengan ujian, kira-kira mulut kita mau enggak bergerak ucapin Alhamdulillah? Kalau hatinya tenang dengan Allah, ma'rifatullahnya sempurna di hatinya, sangat gampang mengucapkan Alhamdulillah. Walaupun saat dihina, walaupun saat dicaci maki, walaupun saat difitnah, tertekan ujian dan musibah, tapi mudah sekali mengucapkan Alhamdulillah. Bukan arti Alhamdulillah saat musibah kita senang adanya musibah. Bukan maksudnya Alhamdulillah saat kita difitnah, kita senang difitnah. Bukan. Tetapi inti daripada ucapan Alhamdulillah, karena kita sudah mengenal Allah dan kita tahu Allah Maha Adil, Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Baik. Tidak mungkin takdir datang dari Allah buruk. Walaupun zahirnya buruk, tapi di dalamnya banyak hikmah dan kebaikan. Makanya saya ucapkan Alhamdulillah, ya Allah, diuji, ditakdirkan, diberikan fitnah, diberikan bala, diberikan musibah, saya masih berkenan memujimu. Itulah inti daripada ucapan Alhamdulillah. Bukan kita saat senangnya lagi menghadapi musibah. Mohon maaf, siapa yang senang dapat musibah? Siapa yang senang dapat sakit? Siapa yang senang dicuri hartanya? Siapa yang senang dizalimi keluarganya? Tidak ada yang senang. Tapi kita berkenan dan kita yakini ini datang dari Allah dan tidak mungkin terjadi sesuatu di muka bumi kecuali dengan izin Allah. Berarti saya tenang hati saya dan saya percaya Allah lebih kasih sayang kepada diri kita daripada ibu kepada anak. Makanya saya ucapkan Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwa ma'rifatullah adalah level yang tentu saja ingin kita capai. Tetapi yang jelas, ma'rifatullah bukanlah perjalanan yang instan. Semua harus melalui tantangan dan rintangan untuk mencapainya. Lantas bagaimanakah kita mampu menempatkan diri sebagai manusia yang dipilih untuk dekat kepada Allah? Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu Sarong kita.